Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Fitriani. Saya seorang mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, kelas Biologi C semester 4. Selamat sore, halo ibu, halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai kelima jurnal, tepatnya 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Indah Rizky Anugrah. Jurnal yang saya analisis ini memiliki wilayah kajian yaitu yang mengenai kesulitan belajar. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai penjelasannya. Jurnal yang pertama yaitu analisis kesulitan belajar dan hubungannya dengan hasil belajar pada mata pelajaran biologi siswa kelas 10 di SMA Negeri Sidang Kalang tahun pembelajaran 2015-2016. Nah teman-teman, jadi latar belakang adanya penelitian jurnal kali ini yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi biologi di SMA Negeri 19 Medan, diketahui bahwa KKM biologi adalah 75. Nah, ini juga diketahui bahwa rata-rata hasil belajar siswa berkisar antara 70. Jika dilihat dari faktor internal atau secara jasmania, siswa dalam mengikuti proses belajar sudah baik. Siswa belajar dengan kesehatan yang sudah baik, tidak terdapat siswa yang cacat mental. Namun dari segi psikologis ada yang kurang baik. Dari hasil observasi juga peneliti berpendapat bahwa mata pelajaran biologi itu merupakan mata pelajaran yang membosankan dan sulit dipahami sehingga dianggap merupakan suatu kesulitan belajar. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif, yaitu data keadaan siswa didapatkan dari hasil pengisian angket. Kebanyakan metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang saya analisis yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif itu sendiri merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. Temuan atau hasil dari jurnal pertama ini yaitu diperoleh persentase rata-rata kesulitan belajar siswa sebesar 61,15%. Berarti siswa memiliki kesulitan belajar biologi yang cukup sulit. Berdasarkan hasil analisis angket yang dilakukan, dapat diketahui bahwa faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor materi pelajaran yaitu sebesar 75,55%, termasuk dalam kategori sulit. Kesulitan belajar siswa SMA Negeri 1 Sidang Kalang memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa sebesar 96,4%. Wah, itu cukup tinggi juga. Jadi, kesulitan belajar ini sangat mempengaruhi hasil dari belajar siswa tersebut. Jadi, ini merupakan tingkat kesulitan yang sebenarnya cukup tinggi dan harus segera diatasi. Jurnal kedua yaitu analisis kesulitan belajar siswa dalam memahami materi intervertebrata di kelas 10 MAN 2 Pontianak. Jurnal ini merupakan karangan Heni Alawiyah dan Nur Dewi serta Ananda Eka Setiadi pada tahun 2016. Latar belakang dari jurnal penelitian kedua ini yaitu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap guru biologi di MAN 2 Pontianak tahun ajaran 2014-2015 pada tanggal 12 Januari 2015 diketahui adanya permasalahan kesulitan belajar siswa pada materi invertebrata. Guru menganggap bahwa materi tersebut sulit dipahami oleh siswa karena cakupannya yang sangat luas dan banyak menggunakan bahasa Latin. Siswa juga sulit dalam mendeskripsikan ciri-ciri dan masing-masing filum, mengklasifikasikan dan memberi contoh serta peranan anggota filum lainnya. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 IPA 1. Temuan atau hasil yaitu menunjukkan faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa meliputi aspek minat, motivasi, kesehatan, dan inteligensi. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa meliputi aspek keluarga, sekolah, serta guru. Namun, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa yang berpengaruh cukup tinggi adalah faktor internal dan inteligensi. Jurnal ketiga yaitu analisis kesulitan belajar siswa pada materi virus kelas 10 Aliyah Al-Fajri Tanjung Balai yang merupakan karya Husni Fahasibuan tahun 2017.
Latar belakang dari jurnal penelitian ketiga ini yaitu berdasarkan hasil penelitian Umiyati yang dilakukan pada tahun 2014 mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa kelas 10 pada materi virus, menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Faktor internal diantaranya yaitu adanya kesehatan, kelelahan, perhatian, minat, dan kesiapan. Sedangkan faktor eksternal penyebab kesulitan belajar diantaranya aspek suasana rumah, pengertian orang tua, teman bergaul, cara mengajar guru, interaksi siswa dan guru, dan masih banyak lagi. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes hasil belajar siswa pada materi virus, peta konsep, acuan, dan wawancara terbatas dengan siswa mengenai faktor penyebab kesulitan belajar. Kemudian temuan yang dihasilkan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kesulitan belajar siswa pada aspek kognitif tingkat pengetahuan C1 yaitu sebesar 69,13% dengan kategori kesulitan yang sangat tinggi. Tingkat pemahaman C2 31,58% dengan kategori kesulitan sedang. Tingkat penerapan C3 15,06% dengan kategori kesulitan rendah. Tingkat analisis atau C4 42,64% dengan kategori kesulitan tinggi. Tingkat evaluasi C5 yaitu sebesar 37,55 dengan kategori kesulitan tinggi. Serta tingkat kreasi sebesar 45,79 dengan tingkat kategori kesulitan tinggi. Jurnal keempat berjudul Student Perception of Difficult Concept in Biology in Senior Secondary School in Lagos State, atau persepsi siswa terhadap konsep sulit dalam biologi di sekolah sekunder di negara Lagos, merupakan karya dari Benjamin Etobro dan Immanuel Fabino pada tahun 2017. Latar belakang dari penelitian ini itu siswa sekolah menengah atas 2 SSII mengalami kesulitan dalam belajar. Alasan mengapa siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari topik-topik tersebut dalam biologi dan menyarankan cara-cara untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran. Perbedaan gender mungkin dapat mempengaruhi persepsi siswa dan pencapaian dalam konsep-konsep biologi yang sulit. Metode penelitian yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode dan teknik pengumpulan data yaitu melalui pemberian instrumen. Instrumen ini diberikan kepada kurang lebih 400 siswa SSII di beberapa sekolah menengah terpilih di distrik 5 negara bagian Lagos. Kemudian untuk temuan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa mahasiswa SSII mempersepsikan 5 topik biologi dan 14 topik dalam SSII yang tertuang dalam kurikulum nasional sebagai hal yang sulit. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa gender tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap persepsi siswa tentang topik biologi yang sulit. Hasil ini dapat menjadi indikasi bahwa topik biologi memiliki tingkat kesulitan yang sama bagi siswa laki-laki ataupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi siswa dengan topik-topik sulit dalam biologi bukanlah fungsi dari jenis kelaminnya. And for the last, jurnal kelima yaitu Analysis of Student Learning Difficulties in Fungi Subject Matter Grade 10 Science of Senior High School Medan Academic Year 2013 and 2014. Analisis kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Fungi kelas 10 IPA SMA Negeri Medan tahun ajaran 2013-2014 yang merupakan jurnal penelitian Hasrudin dan Seli Eka Putri pada tahun 2014. Latar belakang dari penelitian ini yaitu biologi sebagai mata pelajaran mendapat banyak perhatian dari para pendidik dan administrator. Karena dunia sedang mendidih dengan masalah dan kekhawatiran biologi mulai dari lingkungan hingga populasi yang menua, biologi penting dalam kurikulum pendidikan umum. Nah, namun materi biologi yang ada saat ini syarat dengan istilah-istilah biologi yang begitu sulit dipahami oleh siswa, ditambah dengan minimnya strategi pembelajaran yang digunakan sehingga siswa tidak mampu menyelesaikan pembelajaran. Metode penelitian kali ini yaitu menggunakan deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik pervasive sampling yaitu memilih siswa tidak tuntas materi pokok jamur sebanyak 89 siswa dari populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan tes diagnostik materi pokok jamur dan angket. Nah, temuan yang dihasilkan yaitu kesulitan belajar pada materi fungi pada aspek kognitif pengetahuan C1, analisis C4,
sintesis C5, dan kreasi C6 dikategorikan sangat tinggi, sedangkan pemahaman C2 dan aplikasi C3 dikategorikan tinggi juga. Nah, selain itu, kesulitan belajar pada materi pokok bahasan tentang jamur pada aspek indikator pembelajaran ke-6 adalah mengidentifikasi jamur beracun dan jamur yang dimasukkan, dan indikator ke-7 menyimpulkan peran jamur dan kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, setelah menganalisis kelima jurnal tersebut, saya dapat mengambil sebuah benang merah ataupun conclusion bahwa belajar merupakan tugas setiap siswa. Oleh karena itu, setiap siswa harus mampu mengoptimalkan kemampuannya dalam mengikuti setiap proses pembelajaran. Nah, tentunya dalam proses belajar, setiap siswa pasti mempunyai kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar di sekolah pun dikelompokkan menjadi bermacam-macam berdasarkan kesulitan belajar. Ada yang kesulitan dalam menerima pelajaran ataupun menyerap pelajaran. Kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang berkemampuan kurang atau di bawah rata-rata, tetapi juga dapat dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata atau normal, bahkan yang berkemampuan kinerja akademik yang baik pun dapat mengalami kesulitan belajar. Oleh karena itu, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar bermacam-macam. Ada yang secara internal maupun eksternal. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, setiap siswa diharapkan mampu untuk mengoptimalkan segala kemampuannya dalam proses belajar yang tentunya didukung oleh faktor-faktor internal maupun eksternal lainnya. Nah, demikian hasil analisis mengenai kelima jurnal. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.